calon sarjana. Kisah orang hilang itu selalu menarik untuk dibahas ya. Apalagi seperti yang kita tahu, kalau banyak dari kasus-kasus yang terjadi di dunia masih menyimpan sangat banyak misteri. Atau bahkan banyak dari kisahnya yang bikin gue tuh bertanya-tanya, ada ya orang sadis kayak gini? Nah, penasaran kan kasusnya gimana? Siapin dari kalian buat dengar kisahnya ya guys. Hai, gue Revi dari Calon Sarjana, dan inilah 3 kisah paling mengerikan di balik kasus orang hilang. Nomor 3. Isi kotak mengerikan. Kalau kita lihat dari mukanya wanita bernama Carmen Merino ini, kelihatannya kayak tetangga yang baik kan? Cuma jangan ketipu ya sama mukanya, karena kelakuannya seperti iblis di dunia ini loh guys. Beginilah kisahnya. Suatu sore di bulan April tahun 2019, ada Ibu Mary yang sudah cukup tua di Spanyol, ceritanya sedang motong sayur di dapur dan mendengar ada ketukan di pintu depan. Nah, dia bukalah tuh pintu. Ada Carmen di sana sambil bawa sebuah kotak gede yang dibungkus begitu cantik dengan pita. Di atas kotaknya juga ada nampan berisi kroket goreng yang memang sering dia bagiin ke para tetangga lainnya ya. Dan katanya sih kroket itu tuh enak banget guys. Nah, pas dia melihat gini, senang lah tuh si Ibu Mary. Diajaklah si Carmen masuk ke dalam. Tapi si Carmennya tuh menolak. Mary di sini mulai merasa aneh dengan melihat si Carmen ini kayaknya gelisah gitu ya. Mary tanyalah, ada apa? Apa sih yang ada di kotak itu? Carmen diem tuh awalnya. Nah, karena Mary sadar kalau Carmen ini kayaknya pengen ngasih kotak itu ke dia, jadi si Mary ini nyodorin tangan seperti mau ngambil kotaknya gitu guys. Terus dia ngomong begini, terima kasih Carmen, tapi apa ini? Ada apa? Nah, Carmen akhirnya beraniin diri dan menjawab seperti ini. Aduh, ini malu-maluin banget sih, tapi boleh gak simpenin kotak ini sebentar karena ini tuh isinya toys. Di rumahku nanti soalnya bakal ada tamu, takutnya mereka melihat ini. Ya kagetlah si Mary dan langsung ketawa setelahnya. Namun di sini Carmen tidak ikut ketawa ya guys. Dia cuma nunduk dan seperti benar-benar malu gitu loh. Nah, karena merasa bersalah, si Mary berhenti ketawa dan Carmen pun lalu menjelaskan kalau barang-barang itu sebenarnya pengen digunain barang pacarnya. Sialnya nih, beberapa bulan lalu mereka baru putus. Ya, meskipun begitu, Carmen ini tetap menyimpan barangnya ini dengan berharap kalau pacarnya bakal balik dan mereka bisa pakai bersama-sama. Iya, agak canggung sih permintaannya, tapi di satu sisi si Mary ini juga kasihan ya sama si Carmen. Jadi Mary ngomong begini, nggak apa-apa Carmen, aku bakal simpen ya kotak ini untuk kamu dan thank you loh untuk kroketnya. Carmen di situ merasa sangat lega. Kelihatan dari mukanya ya guys. Dia juga say thank you gitulah dan buru-buru balik ke rumahnya. Mary kemudian tutup pintunya, bawa kroketnya ke dapur dan makanlah dia di sana. Enak lah intinya guys. Terus kotak dari Carmen ini disimpan di lemari baju yang dia taruh di paling atas. Sehari 2 hari berlalu, berminggu-minggu juga dan bahkan sampai berbulan-bulan, Carmen tidak pernah kembali untuk mengambil kotaknya tadi loh. Kesel si Mary ini ya sebenarnya. Tapi karena dia terlalu malas dan malu untuk nyamperin Carmen, akhirnya dibiarin aja lah. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, atau tepatnya pada tanggal 29 September, si Mary ini mencium bau busuk dari rumahnya. Tapi dia tuh nggak tahu dari mana asalnya ya guys. Dia merasa selama ini bersihin rumah nggak pernah ada bau aneh dan tengik seperti ini. Dicari-cari ke semua tempat, baru ketahuan kalau dari lemari ini nih. Dibukalah itu lemarinya dan setelahnya dicek satu persatu barang di dalam sana. Mulai dari sepatu di bagian bawah dia endus, bersih dan wangi ternyata. Terus dia melihat ke atas, tersadar dari kotak yang diberikan Mary sebelumnya ya. Diturunin lah tuh kotaknya. BTW, kotaknya juga tidak pernah dibuka ya, masih dibungkus rapi guys. Nah, waktu nyium kotak itu, si Mary ini tuh kayak mau muntah. Tahu kan perasaan nyium bau busuk yang pengen bikin kita muntah? Nah, dia itu ngerasa seperti itu. Iya, karena Mary pun gak pernah datang, dia bukalah tanpa merasa takut-takut lagi. Jelas bau banget soalnya, kalau nggak dibuka juga pasti bikin penasaran kan? Diambillah gunting dari dapurnya, dipotong kertas pembungkusnya dan disobeklah itu kotaknya. Ternyata di dalamnya ada sesuatu yang besar telah terbungkus rapat dengan aluminium foil guys. Mary lepas itu kertasnya.
Ternyata nempel gitu sama yang di dalamnya sehingga dia harus narik dengan kencang banget. Nah, ketika akhirnya terbuka, Mary yang melihat apa yang ada di sana langsung berteriak dan lari keluar rumah sembari menelpon polisi. Nyatanya, tetangga Mary yaitu si Carmen yang punya kotak itu nggak cuma putus dari pacarnya beberapa bulan sebelum dia titipin kotak ini ya. Pacarnya berusia 67 tahun bernama Jesus Baranda dilaporkan hilang sekitar si Carmen ini menyatakan putus. Polisi memang sudah cari kemana-mana tapi nggak pernah nemu sesuatu dari si Carmen juga ya. Nah, ternyata si Carmen ini telah membunuh si Jesus lalu memenggal kepalanya dengan gergaji mesin dan menyimpan kepala dia di rumahnya dong. Tahu apa yang setelah itu dia lakukan? Direbus tuh kepala terus dimasukin ke kotak dan dibungkus pakai aluminium foil sama kotak serta pita tadi guys. Kalian tahu tujuan kepalanya dibungkus? Supaya baunya tidak langsung kecium dan semua organnya tuh tidak cepat membusuk. Baru deh setelah dibungkus rapi, kotak berisi kepala itu dititipin ke tetangga dan ngomong sex toys pun supaya nggak curiga. Lagian siapa kan yang iseng buka-buka sex toys orang? Nah, setelah kepalanya terungkap, sang tetangga pun melaporkan Carmen ke para polisi. Dirinya dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman penjara selama 15 tahun. Sayangnya, meski polisi sudah melakukan pencarian kemana-mana, tubuh Jesus Baranda yang tersisa cuma kepalanya doang. Sedangkan bagian tubuh yang lainnya tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Banyak yang berasumsi kalau Carmen menggiling semua sisa tubuhnya dan kemudian membanggangnya untuk dijadikan kroket yang diberikan ke tetangga-tetangganya selama ini. Tapi ya, itu semua cuma asumsi dan gak bisa dibuktikan kebenarannya tuh gimana ya guys. Tapi kalau kalian tanya aku, asumsi itu bisa dibilang cukup kuat sih. Soalnya ngeliat dari cara dia nyimpan kepalanya, wanita yang kelihatan tidak berdosa ini sepertinya profesional dan kejam banget gak sih? Nomor 2. Diculik Bigfoot. Kabar kehilangan kali ini bisa dibilang cukup kontroversial karena melibatkan sosok Bigfoot. Iya, kalian nggak salah dengar. Ini terjadi pada bulan Juni tahun 1969. Seorang anak bernama Dennis Lloyd Martin yang saat itu masih berusia 6 tahun menghilang saat sedang bermain di Taman Nasional Smoky Mountains. Dennis dan keluarganya camping di taman ini untuk liburan dan memperingati Hari Ayah. Awalnya berjalan lancar dan semuanya menikmati hiking sambil enjoy view taman yang begitu indah. Di hari pertama, Dennis yang masih kecil berhasil hiking bersama dengan keluarganya tanpa dapat masalah apapun. Nah, di hari kedua, mereka ketemu nih dengan keluarga temannya yang melanjutin perjalanan ke Spencefield, sebuah padang rumput tinggi yang sangat indah. Masalahnya dimulai dari sini nih guys. Saat yang tua-tua sibuk menikmati pemandangan alam, Dennis bersama dengan anak lainnya mutusin buat main petak umpet. Nah, keren nggak tuh? Main petak umpet di tengah hutan. Emang cari perkara aja kan? Nah, sayangnya hal yang ditakutkan semua orang pun terjadi. Ketika semua anak-anak bersembunyi, Dennis ini tiba-tiba aja menghilang entah kemana. Dan ini tuh hari terakhir di mana Dennis terlihat guys. Waktu sadar kalau Dennis menghilang, keluarganya segera nyari ke seluruh area Spencefield. Tapi sayangnya nggak ada hasil. Bahkan karena saat itu belum zamannya smartphone, sang kakek Clyde terpaksa berjalan 14 km untuk minta bantuan polisi hutan terdekat. Keadaan pun semakin diperparah karena malam harinya terjadi badai yang hapus jejak di tanah. Keesokan harinya, pencarian besar-besar pun dilakukan, di mana ngelibatin 30 relawan yang terus bertambah hingga 240 orang. Itu udah termasuk polisi hutan, mahasiswa, pemadam kebakaran, anggota pramuka, aparat keamanan, dan 60 anggota Green Berets. Sampai-sampai guys, pencarian ini pun menjadi pencarian terbesar dalam sejarah yang pernah terjadi di Taman Nasional itu. Bahkan pada tanggal 20 Juni atau tepat pada hari ulang tahun Dennis yang ke-7, ada hampir 800 orang ikut serta dalam pencarian ini. Namun hasilnya, ya setelah ribuan jam pencarian dan menjelajahi 13.000 hektar area taman, sayangnya nggak ada jejak ataupun tanda-tanda dari keberadaan Dennis. Bahkan dari pihak keluarga sampai nawarin hadiah $5.000 untuk siapapun yang punya informasi soal putranya. Lalu muncullah nih keluarga K, yang di saat Dennis menghilang, dirinya mendengar adanya suara teriakan. Mereka pun berjalan tuh beberapa ratus meter ke arah suara teriakan itu. Tujuannya apa? Ya buat ngecek apa yang sebenarnya terjadi guys. Cuman karena takut situasinya berbahaya, sang ayah pun berjalan lebih dulu, sedangkan keluarganya berjalan beberapa meter di belakangnya. Nah, ketika sampai di area di mana suara teriakan itu berasal, dia ngeliat ada sosok di semak-semak yang dengan cepat melarikan diri ke arah hutan.
Karena merasa aneh, Kay pun kembali ke keluarganya dan baru tahu kalau ada seorang anak hilang beberapa jam sebelumnya. Saat dimintai keterangan, Kay pun bersikeras tuh guys, kalau apa yang dilihat ya bukanlah beruang. Dia yakin banget guys kalau itu tuh seorang pria yang sembunyi di semak-semak sambil berusaha menghindar biar nggak kelihatan gitu. Nah, yang bikin curiga lagi, laporan resmi dari pengelola Taman Nasional nggak ngejelasin kenapa FBI harus sampai terlibat. Karena kita semua tahu kalau nggak ada spekulasi kejahatan yang terjadi kan. Nah, akibatnya malah nimbulin spekulasi kan kalau FBI sama pihak pengelola mungkin tahu hal lain yang kita semua nggak tahu guys. Bahkan mereka tuh sampai minta kesaksian dari keluarga Kay segala loh. Dalam wawancara itu, Kay masih yakin kalau dia ngeliat seorang pria di semak-semak. Putranya yang ada di belakangnya pun juga melaporkan kalau ngeliat sesuatu yang wujudnya tuh mirip seperti beruang, tapi bukan beruang. Nah, bingung banget gak tuh? Tapi meskipun udah diwawancarai, pengelola sama FBI itu menyimpulkan bahwa penampakan itu tidak ada hubungannya dengan hilangnya Dennis dan mereka pun tidak mencari lebih jauh di area tersebut guys. Cukup mencurigakan kan? Ya, sejak dari sinilah banyak orang yang menganggap kalau hilangnya Dennis ada sangkut pautnya dengan Bigfoot. Sampai dengan saat ini yang berarti udah lebih dari setengah abad, sayangnya belum ada titik terang sedikit pun tentang keberadaan dari si Dennis. Beberapa teori bahkan bilang bahwa dia mungkin diculik atau tersesat serta mati karena cuaca buruk atau bahkan diserang oleh hewan liar. Tapi ya hingga saat ini, misteri hilangnya Dennis Martin tetap tidak terpecahkan meskipun pencarian besar-besaran sudah dilakukan. Nomor 1. Liburan mengerikan. Peter Falconio dan Joan Lees adalah sosok pasangan serasi yang bertemu pada tahun 1996 dan saat itu masing-masingnya berusia 24 tahun dan juga 23 tahun. Nah, semenjak pandangan pertama, mereka ini tuh hampir tidak terpisahkan ya guys. 3 tahun setelah bersama pun, mereka langsung mutusin untuk ninggalin rumahnya di Inggris untuk menjelajahi dunia seumur hidupnya. Perjalanan pertamanya dimulai dari Asia pada tahun 2000. Mereka pergi ke Nepal, Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Kamboja. Setelah itu pada awal tahun 2001, mereka dapat visa liburan kerja dari Australia dan pergilah mereka ke sana pada tanggal 16 Januari. Kemudian pasangan ini beli VW Kombi untuk perjalanan daratnya ya. Di kepala aku sih ini seru banget. Ya, meskipun awalnya pihak keluarga khawatir karena pada zaman itu lagi sering banget pembunuhan turis yang terjadi di sana guys. Tapi ya, mereka kan sudah sampai di sana tuh. Rasanya sayang banget kan kalau tidak dilanjutin perjalanannya. Pokoknya mereka yakinin lah tuh pihak keluarganya kalau ini semua akan baik-baik aja. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Perjalanan mereka mengelilingi Australia pun sangat seru guys. Sampai akhirnya tiba di tanggal 14 Juli tahun 2001. Saat mereka pengen cabut dari parkiran, si Peter ini sadar ada sebuah mobil SUV putih di belakang mereka yang gerak-geriknya tuh agak mencurigakan. Mobilnya terus membuntuti mereka dan tidak berusaha untuk membalap sama sekali. Padahal Peter juga jalannya udah pelan loh. Nah, ketika mobil itu akhirnya memberi isyarat mau belok gitu, bukan yang ngebalap, mobil itu justru sebelah-sebelahan di jalur berlawanan. Peter kemudian nengoklah ke arah supirnya. Dia melihat kalau yang nyetir itu sudah agak tua, umurnya mungkin 40-an dengan kumis gitu. Nah, pria ini tuh seperti ngasih isyarat dengan ekspresi panik, seolah-olah nyoba ngasih tahu kalau ada sesuatu tentang van mereka ya. Macam mobil lu berasap bro. Jadi buat yang belum tahu, mesin VW Kombi ini adanya emang di belakang, jadi di kepalanya Peter pasti iya deh nih kayaknya. Alhasil melambatlah mereka dan berhenti di pinggir jalan. Nah, di sini Peter keluar dengan pria itu ya guys. Mereka kemudian ngobrol dan tampaknya si pria ini tuh ramah. Dia ngasih tahu si Peter kalau ada percikan api serta asap yang keluar dari knalpot mobilnya. Peter yang sebelumnya tidak melihat apapun di spion ngerasa ini tuh hal yang perlu diperiksa. Dia pun minta Joan untuk duduk di kursi supir, sementara dia dan pria itu berjalan ke bagian belakang van-nya. Peter abis itu ngasih syarat buat Joan untuk nyalain mesin agar dia tuh bisa melihat apa yang emang terjadi. Namun sesaat sebelum itu, Joan mendengar ada suara ledakan keras dari belakang mobil van-nya. Dia langsung nengok ke belakang lewat jendelanya guys. Namun persis setelahnya ada orang yang nodongin pistol ke arah cewek ini. Pria ini minta Joan untuk pindah ke kursi penumpang dan taruh tangannya di belakang punggungnya. Dengan cepat dia pasang tuh borgolnya ke pergelangan tangan Joan ya. Joan yang masih kaget, awalnya nurut-nurut aja guys. Pria itu kemudian narik Joan keluar dari pintu sisi pengemudi dan nyeret dia masuk ke mobilnya.
Pria ini maksa Joan masuk lewat jendela belakang yang mengarah ke bagian tempat tidur yang ditutupin kanopi gitu ya guys. Nah, setelah Joan terjatuh dengan kepala terlebih dulu di dalam mobil, pria itu ninggalin wanita ini untuk balik ke bagian belakang van-nya. Di momen yang mencekam itu, Joan berusaha banget untuk kabur dan berhasil nemu celah di antara kanopi serta tempat tidur kendaraannya, sehingga dia berhasil keluar dari celah tersebut. Dengan tangan masih terborgol di belakang punggungnya, Joan kabur ke pinggir jalan dan sembunyi di balik semak-semak. Nah, tersadarlah pria tadi kalau Joan ini sudah ngilang dan mulai mencarinya dengan bantuan anjing serta senter menyisiri area sekitar pinggir jalan untuk bisa menemukan si Joan tersebut. Selama pencarian itu, baik pria maupun anjingnya sudah melewati tempat tersembunyinya si Joan sebanyak 3 kali guys. Tapi nggak ada yang sadar. Nggak lama kemudian, pria itu kembali ke mobilnya dan pergi dari sana. Namun karena takut ini hanya jebakan untuk memancing dia keluar, Joan tetap sembunyi di semak-semak selama 5 jam berikutnya dengan berusaha tetap tenang dan tidak bergerak ya di tengah kegelapan. Sampai akhirnya Joan baru keluar saat dia melihat ada sebuah truk yang lewat ya guys. Dia berhentiin truknya dan kemudian naik ke dalam sana sambil ngasih tahu apa yang telah dialaminya. Polisi pun langsung datang ke lokasi dan mulai mencari petunjuk-petunjuk yang ada agar bisa ketahuan siapa pelakunya. Soalnya mendengar detail yang diberikan Joan, hal-hal yang dikasih tahu tuh sangatlah umum. Bayangin aja yang dia ingat cuma pria berkumis sedang ngendarain mobil SUV putih. Iya, bapak aku juga berkumis guys. Jadi pencarian ini benar-benar sulit banget deh intinya. Nah, tapi polisi nemu nih genangan darah di lokasi van-nya Peter yang sebelumnya diparkir itu. Tapi van-nya ternyata sudah dipindahin sekitar 70 meter ke semak-semak yang diduga oleh pelakunya untuk disembunyikan. Seorang detektif bernama Colin Gwen memimpin penyelidikan ini, di mana dirinya mengaku harus nyaring lebih dari 600 orang sebagai calon tersangka dan menganalisa sekitar 700 kendaraan. Berita ini pun langsung jadi headline hingga skala internasional. Cuma setelah beberapa bulan dilakukannya penyelidikan secara intensif, perhatian polisi akhirnya tertuju pada Bradley John Murdoch. Detektif FBI yang bekerja sama dengan pihak kepolisian Australia menemukan DNA dari saudara Murdoch di lokasi kejadian yang membantu konfirmasi akan keterlibatannya dalam kasus ini. Murdoch memang diketahui sering lewat situ sebagai pengedar narkoba dan punya catatan penculikan sebelumnya ya. Nah, ketika polisi ngambil sampel DNA dari saudara Murdoch, hasilnya pun cocok dengan profil DNA dari noda darah di bajunya Joan guys. Murdoch pun segera ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Peter dan penculikan Joan. Tapi dengan bukti-bukti fisik yang kurang dan cuma berdasarkan DNA yang ada di lokasi kejadian, persidangannya pun berjalan sangat lama. Bahkan ini tuh pecah sebagai rekor persidangan terlama di Australia karena berlangsungnya selama 38 hari loh. Joan kasih kesaksian dan mengidentifikasi Murdoch sebagai pria yang menyerangnya ya guys. Jaksa pun menghadirkan bukti kuat termasuk DNA Murdoch pada borgol yang digunakan untuk mengikat Joan dan pada noda darah. Sampai akhirnya pada tanggal 13 Desember 2005, Murdoch dinyatakan bersalah atas pembunuhan Peter. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidupnya tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat, kecuali mau kerjasama ngasih tahu lokasi tubuh Peter tuh di mana ya guys. Wah, menyedihkan banget sih kisah kali ini, karena meskipun sudah ditangkap, tubuh Peter tidak pernah terungkap dan Murdoch tetap bersikeras kalau dia tuh tidak bersalah, serta menolak mengungkapkan keberadaan jenazahnya ya. Anyways, cukup sampai di sini guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.